Hi everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So untuk update kali ini kita ngelihat udah mulai ada aktivitas ya, terutama dari sisi market New York. Begitu masuk ke sesi New York, kita langsung lihat ada pergerakan terjadi terhadap dolar indeks maupun terhadap Bitcoinnya. Nah selain itu ada hal yang kita perlu ketahui juga terkait dengan Digital Currency Group, karena saat ini lumayan mengkhawatirkan ya. Karena case-nya terakhir itu kan katanya Genesis ya kalau nggak salah itu punya problem, dan di sini kelihatannya ya sekitar $900 juta lah ya dalam bentuk cryptocurrency yang dimention. Saya belum mendalami lagi lebih jauh, tapi yang pasti dari case yang baru-baru ini lumayan diangkat di publik ya terkait dengan FAT daripada Genesis ini atau DCG, singkatan dari Digital Currency Group, terdiri atas Genesis, Grayscale, CoinDesk dan kawan-kawan ini. Tampaknya akan menjadi sebuah berita kripto yang paling masif untuk tahun 2023. Mungkin ini adalah satu buah case terakhir sebelum kita bisa katakan bahwa market akan benar-benar masuk ke winter yang berkepanjangan gitu ya. Dalam artian ya takut nggak takut sih ya, cuman teman-teman gimana ya, ibaratnya kalau kita ngelihat situasi ini tuh memang dibutuhkan juga memang untuk nge-flash out daripada retail investor. Umumnya seperti itu. Ketika kiri dan kanan kita sudah mulai khawatir, sudah mulai panik, tapi mereka masih tetap ingin berinvestasi cuman galau atas apa yang terjadi. Disitulah sebenarnya momentum paling terbaik untuk berinvestasi ya. Seperti katanya Warren Buffett, oke, ketika everyone fear, kita saatnya greedy. Ketika semua lagi greedy, itu berarti kita saatnya takut. Udah boleh mulai persiapan untuk angkut barang-barangnya. Nah, itu kira-kira teman-teman ya. Nah, update aja dari sisi Bitcoin. Kalau kita lihat pergerakan hari ini sebenarnya masih belum kemana-mana juga, range-nya masih tipis. Kita masih berada di area range yang sama ya dengan pembahasan kita kemarin. Ya ini kalau misalnya berdasarkan time frame daily, memang kita belum ada kemana-mana. Bahkan kalau misalnya dikerucutkan, teman-teman bisa lihat ya, ini seandainya based on close candle, mungkin terbentuk semacam ascending triangle pattern. Atau kita bisa katakan juga kalau misalnya berdasarkan tail to tail candle, shadow to shadow candle, kita bisa lihat di sini terbentuk sebuah pennant atau symmetrical triangle pattern. Jadi sifatnya bisa jadi di sini adalah A, B, habis itu C wave corrective pattern. Ya, 3 wave aja, habis itu dia turun lagi. Nah, itu kalau misalnya pennant. Kalau misalnya jadinya triangle, ini bakal panjang, teman-teman ya. Ibaratnya di sini A, B, C, D, E, mungkin nanti bakal lebih sideways lagi dari yang kita duga. Ternyata begitu NFP, baru istilahnya ada goyangan di market gitu ya. Nah, itu pasti possible untuk terjadi. But in the end, market Bitcoin masih belum kemana-mana. We are still at the same range selama seminggu, 2 minggu terakhir. Dan itu wajar ya, market baru aktivasi kembali setelah liburan juga. Jadi ya mau gimana ya teman-teman. Kalau kita lihat hari ini pergerakan pada Nasdaq dan S&P 500 semua sama-sama tertekan, karena memang kalau kita lihat dari sisi dolar indeks, ini menariknya dolar indeks justru lagi menguat banget ya. Begitu opening hari ini kamu bisa lihat di sini ada gap ya. Begitu open, pullback, nutup gapnya sebentar, habis itu boom langsung ngeboost naik dari sesi Eropa ya. Lebih tepatnya dari tadi siang langsung ngepump lumayan signifikan. Dan tentu saja kalau kita lihat korelasi dolar terhadap Bitcoin yang cenderung negatif, artinya kalau dolar menguat justru Bitcoinnya melemah, menyebabkan kita perlu lebih waspada terhadap kemungkinan untuk Bitcoin kembali terkoreksi. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya memang terdapat yang namanya inverse head and shoulders. Harga sudah break atas neckline-nya juga di sini dan sempat sideways. Tapi ingat teman-teman ya, situasi yang menyebabkan break ini itu terjadi pada saat liburan kemarin. Makanya saya sempat katakan bahwa ini saya merasa khawatir ya. Ibaratnya kok liburan tapi bisa ada pergerakan masif gitu loh. Dimana kita sama-sama tahu bahwa kalau misalnya bukan bigger player yang mainkan, berarti ini akan sulit untuk kita percaya, dan istilahnya hari ini berarti kita benar-benar masuk ke fase koreksinya. Kalau misalnya melihat berdasarkan analisis terakhir, untuk kita memastikan wave ini tetap bisa berlangsung, maka syaratnya adalah Bitcoin tidak boleh close di bawah demand area ini. Kalau itu terjadi, berarti sudah menginvalidasi wave count untuk wave 1 daripada si Elliott Wave, di mana wave 4 itu sudah overlap daripada wave 1. Ini artinya udah nggak terlalu valid, dan tentu saja probabilitas berikutnya yang bisa terjadi untuk si Bitcoin adalah
adalah retest pada area-area tertentu seperti misalnya di range ini. Di sini sih kita bisa consider sebagai area demand, sebab inilah area di mana Bitcoin akhirnya menginitiate pergerakan dan terjadi break pada neckline-nya, bahkan mampu bertahan di atas neckline-nya. Jadi anggapannya ini adalah booster daripada pergerakan buyer sampai akhirnya dia mampu create higher high level. Nah, kalau misalnya kita lihat pergerakan saat ini, kamu zoom in ke time frame 15 menit, yang saya perhatikan adalah pertama, lowest price pada sesi Asia itu sudah berhasil di break. Artinya, hari ini tuh aktivasinya arahnya lebih ke arah sellers atau lebih ke arah bearish. Dan kalau misalnya kita lihat saat ini berdasarkan time frame 1 jam, ini ada kemungkinan atau potensi kita bisa ngetes EMA 21-nya dulu, baru kemudian ada rejection lagi terjadi, dan akhirnya testing terhadap area demand di bagian bawahnya. Nah, sementara sih kalau kita lihat Bitcoin seperti itu ya, pada lower time frame yang saya bisa lihat adalah ini ada potensi untuk dia melanjutkan penurunan, mungkin dalam bentuk falling wedge atau dalam bentuk descending channel, jadi istilahnya bisa dikatakan cenderung korektif juga. Hopefully cenderung korektif. Sebab hari ini dolar indeks naiknya masif, Bitcoinnya nggak turun masif. Jadi saya pikir ini adalah sebuah situasi yang cukup oke lah untuk si Bitcoin sendiri. Oke. Nah, sementara ada beberapa kripto yang kemarin saya sempat mention seperti Elrond, kemudian BAN ya, dan ada beberapa koin lainnya yang sebenarnya saya pantau juga. Kalau Ethereum Classic saya udah exit by the way. Sekarang lagi dapat diskon nih. Kita lagi balik ke harga sebelum saya ya pada saat saya entry bahkan ya, ketika dia break di sini. Jadi so far cukup oke lah kita bisa bilang. Seperti BAN misalnya, contoh dia lagi mau ngetes terhadap demand zone-nya. Ini kalau saya extend ke samping, dia lagi mau tes di situ. Elrond posisinya dia lagi mencoba untuk mencari jati diri ya, ibaratnya ada potensi higher low. Tapi yang menjadi permasalahan adalah hari ini Bitcoin dominance-nya tertekan, dan ini yang menyebabkan akhirnya altcoins drop-nya lebih signifikan dibandingkan dengan si Bitcoin. Bitcoin turunnya 0%, bahkan hampir 1% doang. Kalau yang lain kita lihat dia turunnya udah hampir 2%. Ya, nah ini adalah sebuah kewaspadaan atau kekhawatiran yang kita perlu pantau sama-sama. In the end, hari ini kita lihat momentumnya masih ke arah bearish atau ke arah sellers. Kamu bisa lihat di sini big red candle yang menyebabkan harga Bitcoin drop lumayan masif ya. Itu berarti adalah sebuah peringatan untuk kita bahwa kita bakal ngelihat ada potensi untuk Bitcoin ngetes ke area yang lebih rendah daripada area saat ini. Sementara sih saya lihatnya seperti itu. Jadi untuk opportunity long pun saya pikir kita masih boleh lebih bersabar ya untuk menunggu retest terhadap area demand. Kita coba cari tahu dulu di situ apakah ada reaksi dari para buyersnya, dan apakah buyers ini yang kemarin masuk itu adalah big players atau cuma sekedar retail. Kalau misalnya mereka big player, mungkin mereka akan berusaha untuk mempertahankan area demand zone yang terakhir kita mention ini. Mudah-mudahan teman-teman. Oke. Sementara itu dulu untuk update saya seputar Bitcoin. I guess mudah-mudahan update yang saya sharingkan ini bisa memberikan manfaat yang positif buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi untuk update berikutnya. God bless everyone. Have a nice day guys. Cheers. Bye-bye.